Silakan. Oke, selamat malam Ustadz Wafi. Ya, selamat malam. Ada yang mau dibahas Ya. atau ditanya atau gimana? Ada Ustadz. Boleh nanya nih Ustadz ya? Silakan. Kalau memang nggak mau ditanya, Anda yang nanya silakan. Ya, Ustadz. Oke Ustadz. Seperti kita tahu Ustadz, bahwa pernyataan orang Islam bahwa Al-Quran ini adalah murni datangnya dari Allah, dari Tuhan. Benar Ustadz ya? Ya. Oke. Dan tidak ada keraguan terhadap kitab ini, ya kan? Tidak ada keraguan bahwa ini memang berasal dari Allah, langsung murni, kan begitu nih. Ya. Tapi mari kita bawa dulu Ustaz, bahwa setiap pernyataan sesuai dengan filsafat, setiap pernyataan diragukan dulu sebelum dibuktikan kebenarannya atau sebelum teruji pernyataan itu. Setuju Ustaz kan? Filsafat bab apa? Ini yang pernah aku dengar waktu apalah. Setiap pernyataan diragukan Enggak, dulu setelah terbukti. Saya belajar filsafat itu 3 tahun. Ini filsafat bab Ya. apa? Yang akan ada buka. Filsafat apalah, filsafat ilmu lah itu yang pernah aku ikuti. Ya, filsafat itu ilmu. Maksudnya Anda mau mengkritik Al-Quran itu pakai filsafat bab apa? Sebentar. Oke lah, bab filsafat bab maksudnya filsafat bab apa ini maksudnya Ustaz? Loh, filsafat itu kan sebuah ilmu. Saya belajar filsafat itu 3 tahun. Jadi Anda mau membahas Al-Quran ini dari sisi bab apa? Enggak, aku enggak bahas Al-Quran dari sisi apa. Bahwa pernyataan, setiap pernyataan diragukan dulu, baru setelah dibuktikan kebenarannya baru kita percaya. Iya, itu filsafat bab apa maksudnya? Filsafat ilmu lah, filsafat kehidupan. Enggak gitu, Bang. Maaf ya. Jadi saya itu belajar filsafat itu sampai selesai. Jadi begini, di filsafat itu ada istilahnya sur, ada istilahnya muqaddimah, ada istilahnya. Jadi Bukan banyak. filsafat di Muslim, ini kan filsafat kontemporer. Iya, itu kontemporer, itu dipakai Barat. Tapi ini saya menggunakan istilah bahasa Arabnya. Kalau mau menggunakan istilah bahasa Inggrisnya atau bahasa Indonesianya ya bisa. Maksudnya itu di dalam filsafat itu ada bab-bab tertentu, ada bab itu pendahuluannya, ada bab itu isi konteksnya atau apa, itu nanti dibagi. Nah, yang akan Anda bicarakan ini bab apanya gitu loh. Oh, saya rasa bab apanya aku rasa ini nggak perlu ke situ lah dulu kita. Tentang sebuah meragukan dulu kita sepakat dulu bahwa kita pembuktikan dulu. Bukan ke filsafat. Gini Ustaz, aku mau ambil gini. Di surat Al-Baqarah ayat 249, boleh buka Ustaz ya? Al-Baqarah 249. Itu sebentar Ustaz, biar kuning bacanya. Di situ Ustaz ada kisah tentang Talut, Jalut, dan Daud. Ini agak apa pula nih? Sebentar aku baca Ustaz ya. Ayat 249. 249. Ya. Maka, ini aku baca Ustaz ya, karena aku yang bawakan apanya terjemahan. Gak apa-apa kalau nggak aku baca Arabnya Ustaz ya, karena aku nggak bisa baca bahasa Arab ya. Maka ini ayatnya itu 249. Maka ketika Talut keluar membawa bala tentaranya, dia berkata, sesungguhnya Allah akan mengujimu dengan sebuah sungai. Dengan sebuah sungai katanya, maka siapa yang meminum airnya, sesungguhnya dia tidak termasuk golonganku. Siapa yang tidak meminumnya, sesungguhnya dia termasuk golonganku, kecuali menciduk seciduk dengan tangan, ini dia, dengan tangan, akan tetapi mereka meminumnya kecuali sebagian kecil di antara mereka. Ketika dia Talut dan orang-orang yang beriman bersamanya menyeberangi sungai itu, mereka berkata, kami tidak kuat lagi pada hari ini melawan Jalut dan bala tentaranya.
Oke. Mereka yang meyakini bahwa mereka akan menemui Allah berkata, betapa banyak kelompok kecil mengalahkan kelompok besar, dan kelompok kecil mengalahkan kelompok besar. Oke. Dengan izin Allah, Allah bersama orang-orang yang sabar. Ustadz, aku mau tanya Ustadz, kisah ini, Talut ini siapa Ustadz? Ya namanya Tolut. Talut ini gini Ustaz. Talut ini mirip dengan kisah Saul, Daud dan Goliat. Apa kira-kira cocok Ustaz? Kalau Saul dan Goliat, iyalah mirip, oke lah. Oke. Karena aku baca ayat di belakangnya pun, Talut ini raja Israel. Raja Bani Israel, maka sangat cocok Talut adalah Saul, ya kan? Jalut adalah Goliat dan Daud adalah Raja Daud. Oke. Oke, Ustaz ya. Oke. Ustadz, sebenarnya kisah ini ada menjadi anomali keanehan. Kenapa aku bilang keanehan Ustadz? Kisah ini sebenarnya bukan kisah Saul. Kisah Saul di Alkitab, di perjanjian lama tidak ada berbicara tentang membawa tentara Israel menuju sungai untuk meminum begini. Kisah meminum bala tentara Israel untuk merebut kota Midian itu ada di cerita Gideon. Mari kita buka Hakim-Hakim 7 ayat 14. Kisah ini kisah Gideon, bukan kisah Saul. Tetapi kenapa di Al-Quran kisah Gideon masuk menjadi kisah Saul? Ada salah, kenapa ada salah tulis ini? Salah kisah dia ini. Mari kita buka Hakim-Hakim. Bentar Ustaz ya. Hakim-Hakim 7, cerita menciduk air itu Gideon itu dengan orang Israel untuk merebut Midian, bukan cerita Saul. Tetapi di Al-Quran masuk ke dalam cerita Talut, Saul. Salah duduk cerita itu, narasi itu. Sini ku baca ayat apa? Hakim-Hakim 7 ayat 5. Inilah kisahnya. Lalu Gideon menyuruh rakyat itu turun ke air. Ini dia. Dan berfirmanlah Tuhan kepadanya, setiap orang yang menjilat air dengan lidahnya seperti anjing menjilat, kau pisahkan. Demikianlah juga setiap orang yang berlutut dan meminum. Dipisahkan ini, yang minum ini. Orang-orang yang menjilat air itu membawa tangannya ke mulut. Ini Gideon ini membawa tangannya ke mulut. Berjumlah 300 orang. Ini, tetapi rakyat lainnya semuanya berlutut minum air. Ada yang berlutut macam begini menjilat sama anjing. Ada juga yang begini menciduk. Kisah Gideon. Oke. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Gideon ini, dengan 300 orang yang menjilat air itu, aku akan menyelamatkan kamu dan menyerahkan orang-orang Midian ke dalam tanganmu. Dengan 300 orang yang begini minum pakai tangannya, diambil air, diciduknya. Dengan begitulah siapa yang minum pakai begini, pilihlah dia ada 300 orang. Dengan 300 orang itulah kau akan mengalahkan suku Midian itu. Tetapi ini kisah Gideon. Kenapa di Al-Quran kisah ini masuk dalam kisah Saul, Raja Talut? Silakan jelaskan Ustaz. Oke, kita cek tempat dulu ya. Tempat tentang Gideon itu di mana lokasinya? Tempatnya, lokasinya di mana itu? di Bukit More, di lembah ini, di sebelah utara dekat Bukit More ada perkemahan. Ini perang antara orang Israel dengan Midian. Dan nama daerahnya itu di daerah apa itu? Itu apa di daerah Yerusalem kah, atau di daerah Mekah kah, atau di daerah mana? Nama daerahnya dulu. Sebentar, inilah ya. Yerubbaal, yakni Gideon, bangun pagi-pagi dengan seluruh rakyatnya bersama-sama. Mereka berkemah dekat mata air Harod. Ini. Iya, di mana itu? Di mana? Di daerah mana? Kalau sekarang itu mana gitu loh. Apa hubungannya ke situ, Ustaz?
Loh enggak, nanti Kita akan sekarang tahu bicara kisah itu. kejadian itu, kita tentukan tempat dulu, karena kalau nanti hanya kejadiannya sama tentang air tapi tempatnya beda, bisa jadi ada dua kejadian yang sama tentang air tapi berbeda tempat. Kalau di Al-Qur'an, di dalam keterangan para ulama jelas dengan tempatnya ada. Coba yang hakim-hakim, yang kata Anda hakim-hakim itu tempatnya di mana? Langsung macet Bang Dongking. Bentar. Aduh. Oke, kalau di sini dikatakan di Median kuno diyakini terletak di barat laut semenanjung Arab. Oh beda berarti. Bukan itu Fathul berarti yang Aqaba, cetakan ini dia. Al-Qur'an, Bang. Oh sebentar. Oke, sekarang Kalau semenanjung Arab mana itu ceritanya? umum, terlalu umum. Jadi gini Bang, kalau Sekarang jadi begini Ustadz. saya Dari jelaskan dulu mana? ya, kan butuh jawaban saya. Oh, silakan. Butuh jawaban saya kan. Silakan. Jadi gini Bang, tadi Abang di awal, saya kan cukup keren kan. Abang di awal kan cukup keren mengatakan kita mau mengkritik pakai filsafat kan begitu. Saya kira Abang akan benar-benar pakai filsafat, ternyata kan nggak sama sekali gitu. Karena begini, ketika Abang mulai menyamakan kasus Saul dan hakim-hakim, lalu seolah-olah Al-Quran, ketika seolah-olah Al-Quran itu niru kisah itu dan salah, itu Anda sudah menggunakan logical fallacy, salah cara berpikir Bang. Logical fallacy itu ada beberapa, salah satunya namanya false cause. False cause itu artinya ada dua kejadian yang mirip, lalu seolah-olah kejadian yang kedua itu niru kejadian pertama, langsung diklaim seolah-olah niru. Itu Anda sudah menggunakan logical fallacy di sana. Ingat Bang, Al-Quran itu berdiri sendiri, tidak sama dengan kitab Abang. Kitab Abang, tanpa perjanjian lama, Yesus tidak akan pernah jadi Tuhan. Semua cerita di perjanjian baru akan sia-sia tanpa ada kitab orang Yahudi. Kalau kita gak butuh Bang, kita gak butuh kitab Yahudi, kita gak butuh kitab perjanjian lama, perjanjian baru, gak butuh. Al-Quran berdiri sendiri, sehingga ketika Al-Quran menceritakan sebuah kisah, itu dengan tempatnya dijelaskan oleh para ulama. Sehingga ini ya, ini tempatnya langsung dijelaskan Bang. Anda kalau bisa menjelaskan kedua Coba terangkan di mana. ini ya, kita langsung baca keterangan para ulama, para pakar. Nih ya, Anda buka di dalam Tafsir Ar-Razi yang ditulis oleh salah satu pakar sejarah namanya Imam Fakhruddin Ar-Razi. Nah, tempat bahwa kasus tentang Tolut dan Jalut yang air, masalah air ini ya. Ini ada di mana? Wa huwa qaulu Ibni Abbas was-Sudi annahu nahru Palestin. Ini ada di daerah Yerusalem. Di daerah Yerusalem. Jelas. Nah, sehingga tepatnya ada di mana? Annahu nahrun baina Urdun wa Palestin. Jadi ada sungai yang memisah antara daerah Urdun dengan Palestina. Dari kejadiannya saja itu sudah beda banget dengan kitab Abang. Makanya saya di awal mengatakan, oke lah kalau ada Abang mau menyamakan ini dan itu, oke dulu. Saya pengen tahu narasinya setelah itu. Saya pengen tahu narasinya. Wah, Abang menunjukkan tempatnya aja gak bisa. Lalu mengatakan Nggak bisa gitu. Nggak bisa. Tunggu dulu. Ini kasus, tunggu dulu bagian Ustaz. saya kan. Ini kan saya kan. Peristiwa ini sangat mirip. Ini kan Ustaz. saya kan? Ada Bagian saya sekarang jawab, gini, kan? nggak. Jangan Gini, kepanasan Ustaz. Bang, santai-santai. Ini bagian Enggak, saya. enggak, gini Tadi dia. Abang ngomong saya nggak motong sama sekali. Abang ngomong saya nggak motong sama Potensi, sekali. maka aku bilang. Gimana ini Ustaz? Apakah Ini mulai gak ini? Mulai gak ilmiah ini? Iya Bang, gantian lah. Tadi kan kita Gantian, dengarkan gantian, Abang silakan. dong. Jadi- Abang, nanti kita dengarkan lagi jawaban Anda gitu. Biar Iya, teratur. jadi kalau memang Anda merasa benar, santai saja. Makanya saya ketika mengatakan Anda menyamakan ini dengan Saul, menyamakan ini dengan hakim-hakim tapi salah kutip, saya kan diem kan. Saya nggak kepanasan gitu loh, saya diem saja. Kenapa? Karena kitab suci saya nggak butuh perjanjian lama, kitab Yahudi Bang. Kitab saya nggak butuh nebeng gitu loh. Nggak butuh nebeng ke kitab orang lain, kitab saya. terangkan aja Ustadz, bagaimana Begitu. bisa kemiripan cerita Santai ini dulu, bisa terjadi santai dengan dulu. hakim-hakim? Jangan kemanasan gitu loh. Biar Anda paham bahwa semua cerita yang ada di dalam Al-Quran itu datangnya dari Allah. Beda sama kitab Abang, itu dari catatan-catatan manusia.
Gitu loh Bang. Kalau kita bandingkan cerita dalam Al-Quran dengan cerita dalam kitab Abang, ya jauh. Ini firman Allah, ini catatan manusia, ya jauh Bang. Jauh begitu. Sehingga Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi di dalam tafsir Mafatihul Ghaib menerangkan kejadian Jalut dan Tolut itu nahrun bainal Urdun wa Palestin, yaitu sungai yang memisah antara daerah Urdu dengan Yerusalem. Nah, itu kan jelas, tempatnya saja sudah dijelaskan di mana kejadiannya. Nah, Abang, saya baru nanya tempat saja sudah bingung kan tadi kan? Nyari-nyari Semenanjung Arab Di katanya. Alkitab, Santai dulu, di Alkitab Bang. ada itu. Santai di dulu, Alkitab santai ada, dulu. Ustaz. Ini Di Alkitab kepanasan ada. kayaknya ini. Nggak butuh tafsir, nggak butuh tafsir. Kepanasan ini. Gini Bang, karena beda. Kitab saya itu firman Allah yang isinya, inti Ya, dari tapi itu kan isinya pengakuan adalah Ustaz, itu firman hikmah yang Allah. diceritakan kepada Nabi Muhammad. Kalau kitab Abang kan kitab cerita kan, cerita umat terdahulu. Kan cerita kalian juga Tuhan cerita Daud. kalian juga itu firman. Aduh, Kan bisa saja. Ini sudah mulai ini Ustaz. Ini kayaknya nggak bisa apa ya, nggak bisa gantian ngomongnya. Kepanasan ini kayaknya. Kalau Lanjut, ngobrol lanjut. sama saya itu santai Bang, karena saya itu akademis. Abang ngomong filsafat dari awal itu aja Anda sudah kena logical fallacy yang satu sekarang. Enggak, Yang masalah kedua, lari, Ustaz. Maka aku bilang katakan Nah, iya. bahwa ragukan dulu. Panas dia. Jangan terangkan dulu narasinya ini. Ya santai, ini kan waktu saya. Jangan kemana-mana. Enggak Anda karena ngomong kan Ustaz saya lama nggak apa ya, nggak potong-potong gitu loh. Anda ngomong saya nggak potong-potong. Jadi nanti Enggak, intinya setelah jangan saya Ustaz. bicara, baru Anda ngomong setelah terserah Anda ngomong apa. Tapi tunggu dulu gitu loh, gantian karena saya nunjukin data. Saya nunjukin data. Sebelum membahas Silakan. kejadian, kita tentukan tempatnya dulu. Tempatnya sama tidak? Kalau nggak sama ya sudah nggak sama berarti. Loh, kan mirip. Nah, itulah logical fallacy. Katanya mau bahas filsafat. Gimana sih? Tadi sok-sokan mau bahas filsafat. Kita akan membahas filsafat, harus diragukan dulu. Kok bisa bahas filsafat itu langsung ngomong pertama kena logical fallacy? Logical fallacy itu yang terkenal bahkan apa namanya tadi itu? Association atau false cause. False cause itu menyamakan dua perkara yang dikira yang terakhir niru yang pertama. Itu logical fallacy namanya. Anda sosokan di awal mau bahas filsafat Pak, meragukan. Saya minta tempatnya aja Anda mengatakan Semenanjung Arab, itu kan sudah bingung Anda itu. Kok bisa ada Semenanjung Arab, itu luas sekali. Semenanjung Arab. Jadi tolong Bang, jadi jangan pernah samakan Al-Quran dengan kitab Anda. Mohon maaf ya, mohon maaf. Kitab saya 30 juz isinya firman Allah. Kitab Anda setebel-tebelnya itu isinya catatan orang. Orangnya pun nggak jelas. Misalnya kita mau bener-bener ilmiah sekarang. Saya minta sanad pengabaran tentang cerita di Hakim dengan cerita di Al-Quran. Kita buktikan sanad pengabarannya, siapa yang sampai kepada Nabi Muhammad dan siapa yang sampai kepada kasus pertama itu terjadi. Saya minta sanad misalnya sekarang, sanad pengabarannya, mata rantai pengabarannya, bisa ndak Anda mempertanggungjawabkan yang di Hakim dengan yang kisah Goliat? Saya akan menunjukkan data itu sekarang, tetapi Anda juga harus menunjukkan data itu mata rantai pengabaran. Kalau nanti kita ternyata ketemu siapa yang salah, nah, di sanalah baru bisa mengklaim, oh Anda yang benar, saya yang salah. Kalau cuma hakim-hakim tulisan orang, Samuel tulisan orang, mau dibandingkan sama Al-Quran yang tulisan yang langsung firman dari Allah, ya gak bisa Bang. Ditanyain tempatnya aja Anda bingung loh. Begitu, coba dijawab. Kita sama-sama buktikan sanad mata rantai pengabaran tentang dua cerita antara Al-Quran dengan yang hakim-hakim. Siapa yang benar? Coba dijawab Bang. Ayo. Lo kok diem? Mic-nya Bang, mic-nya Bang. Mic-nya, Mic. Kita jangan kesanat kemana-mana, Ustadz. Jadi gini, Kan bingung kan? aku mengatakan begini ya. Aku membaca kisah ini. Ya, saya simak. Silakan. Bingung kan? Kisah tentang Diminta semua membawa bingung, bala tentara Israel. Sebentar dulu Ustadz, kita gantian. Kisah tentang
bagaimana rakyat atau tentara Israel itu dibawa oleh pemimpinnya yang meminum air itu menciduk begini itu kan menjadi fokus cerita yang ada kesamaannya. Itu ada kisah Gideon. Nah, tetapi setelah masuk ke Al-Quran, itu menjadi masuk ke cerita Raja Saul. Di dalam kisah-kisah ini nggak pernah itu terjadi, ya. Jadi ayat-ayat sebelumnya pun ada juga di Al-Quran berbicara tentang tabut perjanjian, tabut. Yang mana tabut ini kan ada di Alkitabnya ini. Artinya tabut ini pun tidak lengkap ceritanya di Al-Quran. Tabut perjanjian itu isinya apa aja pun nggak jelas, ya kan? Nah, begini dia. Hal-hal seperti ini bisa menjadi dasar bahwa ada sebuah cerita yang nggak sinkron antara di perjanjian lama dengan Al-Quran. Ada dua cerita jadi yang nggak sinkron, Ustadz. Yang pertama cerita tentang Talut yang mencomot cerita Gideon ke Talut, salah duduk kisah itu. Seharusnya di kisah Gideon masuk ke kisah Talut, Saul, bukan ke ada itu. Yang kedua, cerita yang juga diduga salah adalah cerita ibunya Yesus, Miriam. Miriam ini salah juga ini. Miriam ini saudara, dikatakan di Al-Quran, Miriam ini saudara Harun. Harun ini bapaknya Imran. Jadi tiga tokoh, Miriam, Harun, dan Imran adalah benar ini di Alkitab Perjanjian Lama. Miriam ini saudara Musa, Harun pun saudara Musa, Imran itu bapak mereka. Tetapi salahnya adalah Miriam menjadi ibu Yesus yang gak ada hubungan, gak nyambung. Ibu Yesus harusnya Maria, tetapi si penulis Al-Quran memasukkan ini jadi Miriam dan menempelkan Harun dengan Miriam yang 1500 tahun jaraknya. Ada dua kisah yang nggak sinkron. Kisah Talut dengan Gideon yang salah duduk, dan juga kisah Miriam yang salah duduk dengan saudaranya adalah Harun. Jadi ini diduga, ini kok bisa nggak sinkron antara kisah Gideon masuk ke dalam kisah Saul, dan Miriam yang Maria, saudara Maria adalah Harun, nggak sinkron juga. Silakan Ustadz. Ini yang menjadi pertanyaan besar. Ini Silakan. nambah pertanyaan ini ceritanya, Ustadz. Nambah pertanyaan. Bukan. Yang satu belum selesai ya, yang Saul belum selesai, lalu melebar ke Miriam saudara Imron. Benar, begini dia. Jadi begini, dua kasus ini, sudah, dua kasus. dulu. Oke, silakan. Ini bagian saya sudah. Oke, Bagian silakan. saya, ya. Jadi itulah teman-teman ya. Tadi di awal Mas Immanuel mau pakai mau pakai filsafat katanya, keren kali kata saya. Filsafat dari mana? Dari Hong Kong. Gini Bang, saya kan sudah bilang Bang, jangan samakan Al-Quran dengan kitab Abang. Al-Quran itu 30 juz, isinya itu murni 100% firman Allah. Abang tadi sempat mengatakan begini, ada kata-kata begini, Al-Quran ternyata mencontek cerita tentang Saul itu salah. Padahal ini kejadiannya bukan di Saul, tapi ditulis di dalam Hakim-Hakim. Nah, kata-kata mencontek itu buktikan seharusnya Bang. Anda harus punya bukti itu loh. Ini kalau dalam diskusi resmi, Anda bisa kena pasal itu. Bisa kena pasal mengatakan mencontek. Buktikan Al-Quran, yang menulis Al-Quran siapa? Salah satunya Zaid bin Thabit, Sayyidina Muawiyah sebagai penulis Rasulullah, sebagai katib, sekretaris, pernah mencontek atau memasukkan kisah Hakim ke dalam Al-Quran baru. Bisa dibuktikan kayak gitu. Anda dengan mudahnya mengatakan Al-Quran nyontek. Buktinya apa Bang? Apa Bang? Kita bisa Bang. Kita bisa nyampah itu. Karena saya tahu kitab Abang itu baru bisa disebut kitab suci gara-gara ada perjanjian lama. Nebeng namanya, kitab nebeng. Kalau kita nggak perlu nebeng-nebeng ke agama lain, nggak perlu. Al-Quran, Al-Quran. Spanyol. Iya. Jadi Abang mengatakan ya, Abang tadi mengatakan Al-Quran nyontek, itu harus dibuktikan loh. Saya minta bukti setelah ini loh. Buktikan kepada saya ada fakta sejarah sahabat Rasulullah memasukkan kisah Saul atau Hakim ke dalam Al-Quran. Saya minta bukti setelah ini. Begitu. Yang kedua Bang, di dalam Al-Quran dijelaskan
Di zaman terjadinya peperangan antara Jalut dengan Tolut, itu ada seorang nabi yang hidup saat peperangan itu, namanya Samuel. Nabi Samuel ketika itu. Nah, sudah jelas. Yang kedua di sini, Bang. Jalut itu yang memiliki tentara karena dia raja. Ada yang berpendapat di dalam kitab Mafatihul Ghaib dia juga seorang nabi. Apakah Saul itu seorang nabi di dalam kitab Abang? Kalau bukan ya sudah beda berarti. Nggak sama ini. Jadi kalau Anda mengatakan nyontek, Bang, mohon maaf, kitab kita berdiri sendiri. Kalau saya mengatakan perjanjian baru nggak akan pernah Yesus jadi Tuhan tanpa ditempel kitab orang Yahudi, buktinya ada sampai sekarang Anda pakai itu. Anda pakai itu sampai sekarang. Kristen tidak akan pernah ada tanpa Yahudi karena nebeng. Sampai hari kiamat nebeng gitu loh. Agamanya nebeng, keselamatannya pun nebeng, nggak punya keselamatan sendiri gitu loh. Kalau Islam beda. Islam keselamatannya ada sendiri, Tuhannya ada sendiri, nabinya ada sendiri gitu loh. Jalut yang memiliki kerajaan, yang punya otoritas saat itu, punya anak buah, ada yang mengatakan dia ada seorang nabi, dan saat itu nabi yang hidup sezaman dengan kejadian perang itu adalah Nabi Samuel. Ada nggak keterangan seperti ini di kitab Abang? Kalau nggak ada ya nggak sama berarti. Nggak sama berarti. Nggak sama ini. Gitu loh. Lalu saya minta bukti ya. Saya minta bukti teman-teman. Ini ada 18.500 orang. Kita buktikan orang Kristen yang di awal sok-sokan mengatakan akan berbicara filsafat. Kita minta bukti. Mana bukti Al-Quran nyontek kepada kitab Anda? Buktikan dalam fakta sejarah. Ada sahabat Nabi, seorang sekretaris Rasulullah dalam mencatat wahyu, pernah memasukkan kisah itu kepada Al-Quran. Saya minta buktinya, Bang. Silahkan. Ayo kita buktikan ini ya. Dia Suaranya Bang, suara. Mik. Oke, terima kasih. Jadi saya mengatakan ini kemiripan. Jadi seakan-akan Abang tadi bilangnya nyontek. Abang bilangnya nyontek tadi. Kalau kita diskusi Ustadz, janganlah kita saling memojokkan. Artinya kita akan diskusi. Abang memulai. Saya angkat sekali. Oke lah Ustadz Yusuf PI, kayaknya gitu. Kurang enak ceritanya. Kita kan diskusi biasanya kita akan enak. Kita begini. Buktikan contekan itu. Aku nggak bilang nyontek Ustadz ya, gitu dia. Biar kita biarkan teman-teman ya, biarkan nanti ya. Ustadz. Kita viralkan nanti. Oke lah Ustadz PI, kalau kayak gini Ustadz PI udah kurang enak gini diskusinya. Kalau bisa udahlah, kalau apalah. Anda di awal bilang nyontek, niru. Nggak ada. Kalau gitu udahlah Ustadz. Ini akan saya potong, akan saya viralkan. Kurang enak gini Ustadz. Akan saya viralkan, akan saya potong ini. Anda mengatakan nyontek, Anda harus bisa buktikan ada sahabat Nabi. Loh, kok kabur? Keras lah Tat. Kasihan anak orang. Kabur dia. Ada. Enak aja Quran dibilang nyontek. Emang kita lo yang nebeng sampai hari kiamat.